Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah. Ehwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu nikmatin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah dekat kita kepada Allah, maka itu merupakan musibah. Dan pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita tentang masalah neraka, di mana pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan mengenai bagaimana dahsyatnya neraka. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita masuk kepada nama-nama daripada neraka. Untuk nama-nama kemarin sudah belum Pak ya? Belum ya. Jadi neraka itu memiliki banyak nama. Di antara nama-nama daripada neraka yang pertama adalah Al-Hawiyah. Al-Hawiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Di dalam surat Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11. Dan Al-Hawiyah itu artinya tempat lemparan. Karena seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu nanti mereka akan dilempar. Jadi dimasukkan ke dalamnya dengan cara dilempar, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Sehingga nama daripada neraka itu adalah Al-Hawiyah. Artinya tempat untuk melempar, tempat lemparan gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, neraka juga disebut dengan Al-Ladha. Jadi Al-Ladha, sebagaimana
Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai 18, di sana dikatakan kalla innaha ladha nazza'atal lisyawa. Sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala. Dan disebut dengan al-ladha itu karena neraka itu nanti bergejolak karena dasarnya nyala api yang ada di dalamnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nama neraka adalah Al-Khutamah. Al-Khutamah. Sehingga di dalam surat Al-Humazah ayat yang keempat sampai ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla layumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam khutamah. Dan tahukah kamu apa itu khutamah? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Dan disebut dengan al-khutamah itu karena bagaimana neraka ini nanti akan menghancurkan, melumatkan apapun yang masuk di dalamnya. Sehingga al-khutamah itu maknanya penghancur. Sehingga semua yang masuk ke dalamnya itu nanti akan dilumatkan, akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, neraka disebut juga dengan al-jahim. Al-jahim. Sebagaimana dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 39. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh al-jahimlah tempat tinggalnya. Dan disebut al-jahim karena sifatnya yang sangat panas. Itu al-jahim. Kemudian yang kelima, Jahannam. Jadi neraka itu disebut dengan Jahannam. Di dalam surat An-Naba ayat 21 sampai 23, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai
bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Dan neraka disebut dengan jahanam itu karena neraka itu seperti jurang yang sangat dalam. Seperti jurang yang sangat dalam, sehingga disebut dengan jahanam. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan bagaimana dalamnya neraka ketika Rasulullah pernah bertanya tentang suara yang didengar dia. Jadi tiba-tiba ada suatu suara yang seperti benda jatuh. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kalian apa itu tadi? Maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan itu tadi adalah batu yang dilempar 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai dasarnya. Itu menunjukkan bagaimana kedalaman neraka. Kemudian yang keenam, neraka disebut juga dengan sakor. Di dalam surat Al-Mudaththir ayat 26 sampai 29, sa'uslihi sakor wa ma adraka ma sakor la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Tahukah kamu apa neraka sakor itu? Dia yaitu neraka sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Jadi neraka ini disebut dengan sakor karena sifatnya yang membakar dan tidak menyisakan apapun yang masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketujuh, neraka disebut juga dengan as-sa'ir. Di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 13. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yas'la sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Dan disebut dengan as-sa'ir karena nyala apinya itu sangat besar dan menyambar-nyambar. Itu as-sa'ir. Jadi karena nyala apinya yang sangat besar dan menyambar-nyambar itu. Kemudian yang kedelapan, neraka disebut dengan sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
Dan dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-7, sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Sijin itu artinya penjara ya. Dan neraka disebut dengan sijin karena sifatnya yang mengurung siapa saja yang masuk ke dalamnya, seperti penjara dia. Bahkan bagaimana mereka orang-orang kafir, mereka akan berada di dalamnya itu selama-lamanya, kekal terkurung di dalamnya, di dalam sijin tadi. Nah, ini tentang nama-nama daripada neraka yang setiap namanya menunjukkan akan kedahsyatannya. Jadi nama-nama tadi, apakah itu hawiyah, apakah itu ladha, apakah itu hutamah, jahim, jahannam, sakor, kemudian sa'ir maupun sijin itu ya. Itu semua menunjukkan bagaimana kedahsyatan daripada neraka. Nah, itu tentang masalah nama-nama daripada neraka. Kemudian kita masuk kepada sifat-sifat neraka. Sifat-sifat neraka. Jadi tentang sifat-sifat neraka, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Di antara sifatnya yang pertama, yaitu neraka itu memiliki sifat yang buruk ya, artinya seburuk-buruk tempat kembali, sehingga dikatakan bi'sal masyir. Jadi neraka itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masyir. Jadi dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-6. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian yang kedua, neraka itu seburuk-buruknya tempat kediaman. Bi'sal qarar dia. Jadi seburuk-buruk tempat kediaman. Sehingga dalam surat Ibrahim ayat 29, jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar, yaitu neraka jahanam, mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi bi'sal qarar. Kemudian yang ketiga, neraka seburuk-buruknya tempat yang dimasuki. Seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Jadi bi'sal wirdul maurud. Bi'sal wirdul maurud. Di dalam surat Hud ayat 98, yakdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul maurud. Dia, Fir'aun, berjalan ke depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.
Jadi yang ketiga, neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Bi'sal wirdul maurud. Kemudian neraka itu merupakan lembah kebinasaan. Merupakan lembah kebinasaan atau darul bawar. Jadi lembah kebinasaan. Sehingga di dalam surat Ibrahim ayat 28, alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar. Jadi ada kata-kata darul bawar. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepadanya, dengan ingkar kepada Allah, dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Jadi disebut dengan darul bawar karena sifatnya yang membinasakan. Itu merupakan satu lembah yang membinasakan. Kemudian yang kelima, neraka merupakan negeri orang-orang fasik. Negerinya orang-orang fasik, sehingga disebut dengan darul fasiqin. Sehingga dalam surat Al-A'raf ayat 145, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'im mau'idatan wa tafsila likulli syai' fakhudha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh, ya maksudnya pada Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Jadi bagaimana neraka itu disebut ataupun disifati dengan darul fasikin, negerinya orang-orang fasik. Kemudian yang keenam, neraka merupakan tempat tinggal yang buruk. Jadi su'uddar. Dalam surat Ghafir ayat 52, yauma la yanfa'ud dhalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'uddar. Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Walahum su'uddar. Jadi bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Kemudian yang ketujuh, neraka merupakan tempat yang paling rendah, sehingga disebut asfala safilin. Sehingga dalam surat At-Tin, summa rodatnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kemudian juga neraka
itu merupakan tempat tinggal terburuk, bi'sal mihad gitu ya. Tempat tinggal terburuk. Sehingga dalam surat Ali Imran ayat 198, mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dan hanyalah kesenangan, itu hanyalah kesenangan yang sementara, mata'un qalil. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, ini tentang sifat neraka. Kemudian tentang luas neraka, luas daripada neraka, banyak dalil nanti yang menunjukkan betapa luasnya neraka jahanam. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itsami'a wajbatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatruna ma hada? Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hada hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh. Maka Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Maka kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau pun bersabda, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru mencapai dasarnya. Ini hadis riwayat Muslim. Sehingga itu semua menggambarkan bagaimana dalamnya dan juga tentunya luasnya daripada jahanam. Dan di antara yang menunjukkan akan luasnya neraka jahanam, satu ketika bagaimana ketika neraka itu terus-menerus diisi, kemudian dia pun berkata, masihkah ada tambahan? Sebagaimana di dalam surat Qaf ayat 30, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Maka dia menjawab, masih, adakah tambahan? Sehingga saking luasnya itu bagaimana Nabi menjelaskan nanti matahari dan bulan itu akan digulung di dalam neraka jahanam. Itu menunjukkan bagaimana luasnya neraka sampai matahari dan bulan digulung, dimasukkan ke dalamnya. Sehingga asyamsu wal qamaru mukawwirani yaumul qiyamati. Matahari dan rembulan itu akan digulung di neraka pada hari kiamat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Nabi juga menyebutkan yu'ta bi jahannama yauma idin
laha sab'una alfa zamamin ma'a kulli zamamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Didatangkan neraka di hari itu dalam keadaan dia memiliki 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Ini hadis riwayat Muslim. Sehingga 70.000 kali 70.000 sekitar 4 miliar lebih malaikat yang menyeret tali kekang yang ada di neraka jahanam. Ini menunjukkan betapa luasnya neraka jahanam tersebut. Dan akal tidak akan mampu membayangkan itu. Betapa luasnya neraka yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sekarang ini sudah ada, sebagaimana dulu sudah kita sampaikan. Bagaimana matahari, rembulan, bintang-bintang itu menjadi kecil ketika dibandingkan dengan neraka. Neraka bagaikan tempat pembakaran yang sangat besar, di mana ketika matahari dan bintang-bintang dilemparkan ke dalamnya, maka itu bagaikan batuan kecil yang dilemparkan ke dalam sebuah sumur yang sangat besar. Jadi ini menunjukkan sekali lagi luasnya neraka. Dan bagaimana penduduk neraka itu pun juga akan membesar tubuh mereka. Di mana mereka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni kekal di dalamnya. Sampai-sampai nanti disebutkan ukuran gigi geraham salah seorang dari penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Dan kita sudah sampaikan besarnya tubuh mereka itu biar mereka betul-betul merasakan pedihnya azab. Jadi semakin besar itu ketika dijatuhkan itu maka semakin terasa. Yang jarak di antara dua pundaknya itu sejauh perjalanan 3 hari. Jadi ukuran tubuh salah seorang penduduk neraka itu seperti gunung yang besar. Sehingga Nabi bersabda, "Dirsul kafir au nabul kafir mislu Uhudin wa ghilatu jildihi masiratu salas." Gigi geraham orang kafir atau gigi taring orang kafir seperti gunung Uhud, dan tebalnya kulit orang kafir sejauh perjalanan 3 hari. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah di riwayat yang lain juga mengatakan, ma baina mankibil kafir masiratu salasi ayyam liraqibil musri'. Jarak antara dua pundak orang kafir, jadi jarak antara dua pundak orang kafir sejauh perjalanan 3 hari bagi pengendara yang memacu kendaraannya dengan cepat. Ini menunjukkan kalau penduduknya saja sebesar itu, maka neraka itu tentunya sangat-sangat luas sekali. Dan Rasulullah juga katakan pula, inna ghilado
jildil kafiri isnatani wa arba'una dhira'an wa inna dirsahu mislu ukhudin wa inna majlisahu min jahannama kama bayna Makkah wal Madinah. Sesungguhnya tebal kulitnya orang kafir itu 42 hasta, dan sesungguhnya gigi gerahamnya semisal gunung Uhud, dan sesungguhnya tempat duduknya di neraka jahanam sebagaimana luasnya antara Mekah dan Madinah, atau jarak antara Mekah dan Madinah. Jadi berapa jauh Mekah Madinah itu? Jadi ini menunjukkan sekali lagi bagaimana luasnya neraka. Jadi meskipun nanti yang akan memasukinya, yang memasuki neraka jahanam itu merupakan dari keturunan Nabi Adam ya, yang berjumlah 999 dari 1000 jiwa, akan tetapi ada juga dari golongan setan dan jin yang kafir yang masuk ke dalamnya dengan jumlah yang sama dengan jumlah keturunan anak Adam, atau bahkan lebih. Jadi bagaimana mereka yang masuk ke dalam jahanam itu nanti lebih banyak. Dan semuanya akan masuk ke dalamnya. Kemudian itu tidak memenuhi neraka. Artinya neraka tidak menjadi sempit dengan jumlah mereka, padahal jelas lebih banyak orang-orang yang mereka masuk ke dalam neraka. Sehingga tadi ketika dikatakan yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqul hal min mazid, dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Kemudian dia pun menjawab, apakah masih ada tambahan? Jadi nggak penuh. Jadi ini menunjukkan bagaimana neraka satu tempat yang sangat luas, satu tempat yang sangat dalam. Sampai batu yang dilempar itu baru sampai dasarnya tadi 70 tahun, padahal kecepatan batu melayang itu per detiknya berapa itu ya. Kemudian di dalam neraka nanti juga terdapat gunung-gunung. Pada gunung-gunung tersebut terdapat gua-gua, lembah-lembah, percikan api ya, dan hal-hal yang menakutkan. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan neraka yang sangat menakutkan tadi. Di sana juga terdapat sungai-sungai nanah, cairan yang berasal dari tubuh, perut dan juga usus-usus penduduk neraka yang mengalir pada gunung-gunung dan dataran-dataran itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 15, kaman huwa khalidun finnari wasuqu ma'an hamimang faqata'a am'a'ahum,
sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-ususnya. Kemudian dari gunung-gunung dan lembah-lembah itu juga akan menyembur air-air sungai seperti pusaran air yang sangat panas. Nah, ini sekali lagi tentang neraka jahanam. Bagaimana luasnya, bagaimana dalamnya neraka jahanam tersebut. Kemudian tentang tingkatan neraka. Jadi neraka itu juga bertingkat-tingkat nanti. Sebagaimana Allah sebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasyira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 145. Sehingga bagaimana Allah jelaskan, sebagaimana itu juga Allah jelaskan tentang keadaan surga yang juga bertingkat-tingkat, maka neraka itu pun juga bertingkat-tingkat. Sehingga walikulli darajatum mimma amilu, dan masing-masing orang itu ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan di sini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak disamakan nanti seseorang apakah di surga ataukah di neraka, nanti itu tidak sama mereka ketika memasukinya. Jadi bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Walikulli darajatum mimma amilu, dalam surat Al-An'am ayat 132. Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sehingga mereka yang banyak beramal, maka kedudukannya, ya, artinya beramal soleh, kedudukan di surga mereka juga berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Begitu pula di neraka, bagaimana mereka orang-orang yang lebih banyak amal buruknya, maka mereka kedudukan nerakanya juga lebih rendah. Jadi kalau surga semakin tinggi itu semakin utama, semakin baik. Kalau neraka itu semakin rendah, itu semakin dahsyat. Dan sekali lagi itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang amalnya lebih banyak, maka dia memiliki keutamaan yang lebih, yaitu surga yang lebih tinggi. Sebagaimana orang beriman, di mana mereka semuanya akan masuk ke dalam surga selama imannya tidak dirusak dengan kesyirikan. Cuma derajat mereka di surga itu berbeda-beda sesuai dengan amalan mereka. Sehingga bagaimana orang yang mereka lebih banyak amalnya, kedudukan di surga lebih tinggi. Maka sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Busr, ketika Abdullah bin Busr mengatakan, sesungguhnya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, man khairun nas, siapakah orang yang paling baik? Qala, Rasulullah pun menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Jadi Abdullah bin Busr
itu merupakan sahabat junior, karena dia bertemu dengan Rasulullah cuma sebentar, tetapi dia pernah mendapatkan doa dari Rasulullah ketika dia kecil sambil diusap kepalanya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya'isu hadzal ghulam qarnan, anak ini akan berusia 1 abad. Dan betul, Abdullah bin Busr dia meninggal pada usia 100 tahun. Dia termasuk sahabat yang paling akhir meninggal di Syam. Dia adalah sahabat yang meriwayatkan hadis tentang orang yang umur panjang dan baik amal perbuatannya. Dan dia adalah orang yang dikaruniai umur panjang karena doa Rasulullah tadi. Kemudian tentang orang yang buruk, di dalam riwayat dari Abu Bakrah ya, dan juga Abu Hurairah, nanti di sana disebutkan, di sana ada pertanyaan lagi, fa ayyun nasi syarrun, di dalam riwayat Abu Bakrah, siapakah orang yang paling buruk? Qala Rasulullah jawab, man tola umuruhu wa sa'a amaluhu, yaitu orang-orang yang panjang umurnya dan buruk amal perbuatannya. Itu orang yang paling buruk. Sehingga bagaimana ketika seorang dikaruniai umur panjang, tetapi umur itu dia gunakan untuk berbuat baik, maka ini merupakan satu keberuntungan, satu keutamaan. Karena dengan panjangnya umur itu akan menyebabkan amal perbuatan yang dia lakukan lebih banyak. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan orang yang meninggal dengan selisih 1 tahun, bagaimana yang meninggal akhir itu lebih dulu masuk surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, di mana dia berkata, anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya ada 2 orang laki-laki dari suku Bali, keduanya menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'an. Jadi dua-duanya itu menyatakan masuk Islam secara berbarengan. Jadi masuk Islamnya bareng. Fakana ahaduhuma asaddu ijtihadan minal akhar. Tetapi yang satunya itu lebih bersemangat daripada yang lain. Faghazal mustahidu minhuma fastushhida. Kemudian berperanglah orang yang lebih bersemangat tadi, sampai akhirnya dia mendapatkan syahid. Yang lebih bersemangat tadi ya, itu dia ketika berangkat ke medan perang, dia mendapatkan syahid. Summa makasal akharu ba'dahu sanatan. Kemudian yang satunya lagi tadi itu masih hidup sampai selama 1 tahun. Summa tufiya, kemudian dia meninggal. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah katakan, fara'aitu fil manam, kemudian aku bermimpi dalam tidurku. Baina ana inda babil jannah, ketika itu aku berada di depan pintu surga. Idza ana bihima, dan aku bersama dengan keduanya. Fa kharaja kharijun minal jannah, maka keluarlah seorang malaikat ya dari surga. Fa adzina lil ladzi tuwfiyal akhirah minhuma, kemudian malaikat tadi mengizinkan kepada orang yang mati akhir tadi itu untuk masuk ke dalam surga lebih dulu ya. Summa kharaja fa adzina lil ladzi istushhida, kemudian dia masuk dan keluar lagi menemui kepada orang yang mati syahid tadi untuk masuk ke dalamnya. Artinya lebih dulu yang meninggalnya akhir masuk surganya itu. Summa raja ilayya, kemudian malaikat itu datang kepadaku. Faqal, dan dia berkata, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd, kamu pulang karena belum waktunya kamu masuk ke dalam surga. Itu dikatakan kepada Thalhah. Maka ketika pagi harinya, fa asbaha Thalhatu yuhaddisu bihin nas,
ketika waktu pagi, maka kemudian Tolhah pun menceritakan hal itu, mimpinya tadi, kepada sahabat-sahabatnya, kepada manusia. Fa'ajibu lidzalika, sehingga orang-orang, para sahabat itu heran, kok bisa gitu loh. Ini yang mati syahid, yang lebih bersemangat, kok kalah duluan dia. Masuk surganya lebih duluan yang terakhir tadi itu, yang 1 tahun selisih matinya. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kabar itu pun sampai kepada Rasulullah. Wa haddatsuhu al hadis. Mereka para sahabat menceritakan apa yang dialami oleh Tolhah tadi. Faqal, kemudian Rasulullah bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun, dari sisi mana kalian heran? Faqalu, maka mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, hadza kana asyaddal rajulaini ijtihadan. Ini orang lebih bersemangat daripada yang lainnya ini. Artinya daripada orang ini. Kemudian dia juga mendapatkan syahid, summastushhida wa dakhala hadzal akhirul jannata qablahu. Tetapi ini orang yang akhir ini lebih dulu masuk surga daripada dia gitu loh. Maka ketika mendengar seperti itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun beliau bersabda, alaisa qad makasa hadza ba'dahu sanatan, bukankah orang ini masih hidup selama 1 tahun? Qalu bala, ya betul wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan lagi, wa atraka Ramadan fasoma, kemudian dia itu mendapatkan selama 1 tahun itu dia mendapatkan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di dalamnya, wa shalla kadza wa kadza min sadzatin fis sana, kemudian selama 1 tahun itu dia melakukan sujud ini ya, maksudnya melakukan sholat ini selama 1 tahun. Berapa sholat yang dia lakukan? Qalu bala, betul wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Sungguh jarak antara keduanya sebagaimana jarak antara langit dengan bumi, insyaallah. Ini kenapa orang yang kedua itu kedudukannya lebih tinggi? Karena amalnya lebih banyak. Selisih 1 tahun itu. Maka bapak-bapak ibu-ibu, ketika Allah masih memberikan umur kepada kita, itu pertanda baik. Padahal banyak saudara-saudara kita yang saat ini sudah tidak bisa memperbanyak amal lagi, tidak bisa menambah amal lagi, sementara kita masih ada kesempatan. Maka jangan sia-siakan. Ketika masih ada kesempatan, ada umur untuk melakukan kebaikan. Sampai pun misalnya kesadaran itu datang di akhir, di penghujung, yang mungkin tinggal berapa saat lagi ya, karena usia tua, maka sebenarnya itu tidak terlambat bagi kita semuanya. Kalau kita betul-betul memaksimalkan kesempatan yang masih ada. Sehingga bagaimana seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad, yang dia masuk Islam pada usia 31 tahun, dia baru masuk Islam, jadi telat dia. Datangnya hidayah itu telat. Masuk Islam baru usia 31 tahun, kemudian dia Islamnya juga sebentar. Dia meninggal pada tahun 38 Hijriah. 37 atau 38 Hijriah. Artinya usianya, keislamannya itu cuma 7 tahunan. 7 atau 8 tahun. Tapi bagaimana dia maksimalkan itu, sehingga walaupun sebentar, itu menjadikan ketika dia meninggal, Rasulullah sampai bersabda, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'd bin Mu'ad. Ars, makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling tinggi, goncang Pak, karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Karena dia orang soleh, sampai ars saja itu ikut berduka.
Bahkan nanti bagaimana ketika dia meninggal, pintu langit itu dibukakan untuknya. Kemudian wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dipersaksikan oleh sab'una alfan 70.000 malaikat. Itu ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Dan Rasulullah juga berkenaan dengan Sa'ad ketika menjelaskan tentang apa itu himpitan alam kubur. Di antara peristiwa yang dulu pernah kita sampaikan, bahwa peristiwa alam barzah, peristiwa kubur itu, bahwa kubur itu menghimpit gitu ya. Dan Rasulullah katakan itu akan menimpa kepada siapa saja. Kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan alam kubur, maka yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Sa'ad bin Mu'adz pun tidak lepas nanti dari himpitan alam kubur, karena himpitan alam kubur itu akan dialami oleh siapapun. Bahkan seorang anak kecil yang dia meninggal ya, itu pun juga akan mengalami. Padahal yang namanya bayi ketika dia meninggal dia belum punya dosa, tetapi itu pun tidak selamat dari himpitan alam kubur. Cuma nanti kalau orang-orang beriman, himpitan itu hanya sebentar. Himpitan orang beriman itu akan meningkatkan derajat dia di surga, atau akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan dia. Dari rasa sakit himpitan kubur, karena tak sekali lagi kubur itu nanti menghimpit gitu ya. Innalil qabri daqtatan gitu ya. Sesungguhnya kubur itu ada himpitannya, ada cepitannya. Kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan alam kubur, sungguh yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz, kata Rasulullah. Artinya dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bagaimana kita memaksimalkan. Karena nanti tinggi rendahnya kedudukan seseorang, apakah di surga ataukah di neraka, itu ditentukan dari amalan-amalan dia. Setiap mukmin pasti masuk surga, cuma tingkatan surga berbeda-beda ya. Begitu juga tadi tentang neraka, nanti neraka juga bertingkat-tingkat. Dan sebagian salaf menyebutkan bahwa tingkat neraka yang paling atas itu diperuntukkan bagi usatul muwahhidin. Itu tingkat neraka yang paling atas, artinya paling ringan itu ya. Itu nanti diperuntukkan bagi usatul muwahhidin, yaitu para ahli maksiat yang bertauhid ya. Orang yang bertauhid tetapi maksiat, karena ada orang-orang yang mereka itu dari orang-orang beriman, tetapi mereka harus dimasukkan ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosanya, karena dosa yang tidak dia taubati ketika dia hidup. Maka sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim bahwa Allah siapkan di dunia bagi mereka orang-orang yang bergelimang dengan dosa maksiat itu 3 telaga untuk membersihkan dosa-dosanya. Kalau dia tidak mau membersihkan di 3 telaga ini, maka dosa-dosanya akan dibersihkan di telaga Jahannam. Akan dibersihkan di telaga Jahannam. Apa 3 telaga tempat membersihkan dosa di dunia? Yang pertama telaga taubatan nasuha, yang kedua telaga amal soleh, dan yang ketiga telaga musibah. Sehingga kalau seorang pelaku dosa besar sampai meninggal tidak tobat, tetapi masih punya tauhid, catatan tauhid tidak dirusak dengan syirik. Sebab kalau sampai dia ada kesyirikan, sudah harapannya tidak ada itu. Artinya kalau dia sampai terjerumus di dalam syirik besar, itu percuma, sia-sia seluruh amalnya. Maka dosa yang harus kita waspadai itu adalah syirik.
Sampai syirik kecil saja dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Membunuh, zina, minum khamr, itu dosa-dosa besar ya. Jadi syirik itu dosa yang paling berbahaya. Maka bagaimana kita hati-hati dan kita belajar betul biar tidak terjerumus ke dalamnya. Ini jadi neraka yang paling atas itu untuk usatul muwahhidin, untuk orang-orang yang bertauhid, yang bermaksiat. Kemudian tingkat di bawahnya itu nanti untuk mereka orang-orang Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian orang-orang Majusi, kemudian orang-orang musyrikin Arab, dan yang terakhir nanti orang-orang munafik. Orang munafik itu di neraka paling bawah, paling rendah itu. Dan untuk neraka semakin rendah semakin dahsyat itu. Ya, beda dengan surga. Kalau surga semakin tinggi. Dan Nabi juga mengabarkan tentang pamannya Abu Thalib yang dia kekal di dalam neraka, cuma nerakanya itu paling ringan, dengan sabdanya ahwanu ahlin nari adaban Abu Thalib wa huwa muntailun bina'laini yaklimin huma dimahuhu. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dia diberi 2 sandal yang menyebabkan otaknya mendidih ya. Ini neraka paling ringan. Artinya hadis tadi menunjukkan betapa dahsyatnya siksaan Allah yang Allah berikan kepada mereka para penduduk neraka. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana panasnya itu neraka yang paling ringan saja, paling bawah nginjak paling atas itu yang mendidih gitu ya. Padahal api dunia itu tidak sampai seperti itu. Kalau yang kena tangan, maka yang hancur itu tangan saja. Tangan kanan yang kena nggak sampai tangan kiri. Kaki yang kena nggak sampai di atas itu. Tapi tidak heran karena memang sebagaimana sifat api dunia itu ketika dibandingkan dengan api jahanam, Rasulullah pernah bersabda, narukum hadhihi allati yuqidubnu adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api yang digunakan oleh anak Adam itu 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Sehingga kalau yang paling ringan saja tadi itu, yang paling bawah, ujung paling bawah nyentuh, yang paling atas yang mendidih itu. Jadi itu menunjukkan betapa dahsyatnya Jahannam itu, neraka itu. Dan sekali lagi neraka juga bertingkat-tingkat sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seseorang. Ini tentang masalah tingkatan daripada neraka. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah masih kita lanjutkan, ini belum tuntas untuk masalah pembahasan masalah neraka. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.